Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendy Presti Fauzan dengan NIM 2201086 dari Teknik Perminyakan C angkatan 2022. Saya akan mempresentasikan mengenai rangkaian RLC dengan atau F8. Abstrak. Telah dilakukan praktikum berjudul rangkaian RLC. Tujuan dari praktikum ini adalah mempelajari pengertian impedansi, hubungan antara impedansi serta resistansi dan reaktansi pada rangkaian seri RLC. Mempelajari hubungan antara tegangan dengan arus serta melihat perbedaan fase tegangan dengan fase arus pada rangkaian seri RLC. Arti kunci rangkaian RLC, impedansi, reaktansi, resistansi, tegangan, kuat. Kata pengantar, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya kami mampu menyelesaikan laporan praktikum ini. Salawat salam semoga tetap kita limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Laporan praktikum yang berjudul rangkaian RLC dibuat dengan tujuan untuk memenuhi syarat dari mata kuliah fisika dasar 2. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Resonansi RLC merupakan suatu rangkaian yang memiliki komponen-komponen seperti resistor, kapasitor, dan induktor yang disusun secara seri maupun paralel. Dan apabila terjadi keadaan resonansi, maka nilai tegangan reaktansi kapasitif sama dengan nilai tegangan reaktansi induktif. Dengan kata lain, tegangan reaktansi kapasitif dan tegangan reaktansi induktif lebih besar daripada tegangan sumber disebut faktor kualitas. Praktikum ini bertujuan untuk mengetahui nilai impedansi tuju pada rangkaian RLC hubungan paralel, untuk mengetahui nilai arus total dan arus setiap cabang, serta menentukan sudut fase antara arus dan tegangan pada rangkaian RLC hubungan paralel. Proses pengambilan data dilakukan dengan cara mengubah secara berturut-turut rangkaian RLC paralelnya. Tujuan menentukan nilai impedansi pada simulasi rangkaian RLC seri, menentukan nilai arus tegangan listrik pada simulasi rangkaian RLC, menentukan nilai tegangan pada resistor, induktor, dan kapasitor pada simulasi rangkaian RLC. Permasalahan, bagaimana cara menyelidiki pengaruh perubahan frekuensi sumber terhadap karakteristik rangkaian RLC. Bagaimana cara menginterpretasikan kurva respon frekuensi terhadap RLC. Bagaimana cara menentukan frekuensi resonansi dan faktor kualitas rangkaian RLC. Bab 2, dasar teori. Rangkaian RLC. Rangkaian RLC merupakan rangkaian yang terdiri dari resistor atau induktor L dan kapasitor yaitu C yang disusun secara seri maupun paralel. Konfigurasi tersebut membentuk suatu sistem osilator harmonik. Rangkaian RLC sering disebut rangkaian penala atau Turner dan rangkaian resonansi. Rangkaian RLC berfungsi untuk memilih suatu rentang frekuensi yang cukup sempit dari spektrum gelombang radio yang sangat lebar. Resistor adalah komponen yang digunakan untuk menghambat arus listrik yang mengalir pada suatu rangkaian. Satuan resistor adalah ohm, dan dalam menyatakan kemampuan resistor membatasi arus listrik dinamakan dengan resistansi. Resistor bekerja dengan dialiri arus listrik yang menyebabkan terjadinya disipasi daya pompa panas. Ukuran resistor menunjukkan kemampuan dispensi gaya yang dimiliki. Kapasitor adalah komponen pasif yang mempunyai kemampuan menyimpan energi, menyimpan dan melepaskan energi listrik. Kapasitor terbuat dari dua pelat metal yang dipisahkan oleh bahan dielektrik yang non-konduktif. Kapasitor terhadap tegangan DC merupakan hambatan yang besar, sedangkan terhadap tegangan AC mempunyai hambatan yang berubah-ubah sesuai dengan frekuensi, waktu, dan akan menimbulkan regression fase, di mana arus 90 derajat mendahului tegangannya. Induktor adalah komponen pasif elektronik yang dapat menimbulkan energi pada medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik yang melintasinya. Kemampuan induktor untuk menyimpan energi ditentukan oleh instruksinya dalam satuan Henry. Perhatikan gambar rangkaian RLC seri berikut. Sejenak untuk R-nya, L-nya, L-nya. Nah, dari rangkaian tersebut kita memperoleh nilai reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif. Nah, dengan menggunakan rumusnya ini untuk yang
Reaktansi induktifnya itu rumusnya ini, di mana W-nya ini kali L untuk reaktansi induktifnya, untuk reaktansi untuk reaktansi kapasitas induktansi induktornya kita ini 1/W kali C. Untuk W-nya ini untuk frekuensi sudut sinyalnya kita menggunakan rumus 2 V kali F. Nah, sedangkan untuk menghitung nilai impedansinya kita pakai rumus Z, ini nilai impedansi itu sama dengan akar R kuadrat plus dalam kurung L XL yang tadi induksi induktor dikurang XC kapasitansi kapasitor. Kapasitansi kapasitor kuadrat. Nah, saya lihat keterangannya nih. Nah, bab 3 metodologi. Nah, bisa dilihat ini flowchartnya ya, flowchart daripada rangkaian RLC ini. Jadi flowchartnya ini diambil daripada prosedur kerja yang ada dalam modul. Bisa dilihat flowchartnya. Nah, selanjutnya alatnya. Jadi praktikum ini kita menggunakan simulasi dari PET ya, tentu yang dilakukan di laptop atau komputer, dan linknya itu dapat diakses ya. Simulasi PET-nya itu dapat diakses melalui link berikut ini. Lalu kita menggunakan dukungan Java yang dapat diunduh melalui link yang ada di sini. Kemudian untuk prosedur kerjanya, nah yang pertama kita buka file simulasinya, lalu kita buat rangkaian RLC seperti pada gambar 5 yang ada dalam modul. Lalu kita atur nilai tegangan input dan frekuensi sinyal tegangan input dengan cara klik kanan pada sumber tegangan. Jadi lalu pastikan nilai hambatan dalam sumber tegangannya itu bernilai 0, lalu atur nilai resistansi, induktansi, dan kapasitansi. Kemudian perhatikan nilai arus maksimum yang terukur pada ampermeter. Ukur nilai tegangan resistor, tegangan induktor, dan tegangan kapasitor dengan menggunakan multimeter. Lalu hitung nilai arus maksimum, tegangan resistor, tegangan induktor, dan tegangan kapasitor. Lalu yang terakhir kita bandingkan nilai yang tercantum pada tabel simulasi dan tabel perhitungan. Nah, untuk pengolahan data, jadi data yang kita pakai ini untuk V-nya itu 40-90 ya, dengan penambahan 1. Ini maksudnya 40-70 dengan penambahan 1 adalah. Lalu R-nya itu 9 ohm, baterainya AC, ini untuk L-nya 9000 dan C-nya 0,15. Nah, selanjutnya bab 4 analisa data dan pembahasan. Nah, yang pertama ini analisa data. Bisa dilihat setelah kita melakukan percobaan dengan menggunakan pengolahan data yang tadi, didapatkan VM dan LMX-nya seperti ini. Dari 40-70 didapatkan masing-masing nilainya dari 1,45 sampai 2,53. Selanjutnya tabel regresi linear. Nah, jadi ini kan setelah kita lakukan di tabel VM dan LM-nya tadi itu, kita masukkan nilai-nilai yang tadi dalam sini. Nah, jadi ini ada VM-nya dan LM-nya diganti X-nya ya. Nah, kemudian untuk X kuadratnya, hasil perkalian daripada X-nya ini, dan X kali Y hasil dari perkalian X kali Y ini. Dari 1 sampai 31, kita jumlah semua nilainya, nilai daripada X, Y, X kuadrat, X kali Y. Nah, dari masing-masing tabelnya kita isi untuk nilai totalnya, jumlahnya semuanya. Nah, jadi itu tabel hasil linear, cukup kita kalikan aja, lalu kita jumlah totalnya. Kemudian ini grafik. Nah, bisa dilihat grafiknya untuk Vmax dan LMX-nya itu seperti ini ya. Grafiknya kita ambil berdasarkan tabel yang tadi hasil percobaan. Bisa dilihat dia makin tinggi nilainya, maka grafiknya itu semakin naik. Nah, selanjutnya ada perhitungan. Nah, yang ini yang pertama itu menghitung nilai impedansi. Nah, kita kan sudah tahu tadi rumusnya. Nah, jadi yang pertama itu kita menghitung nilai W-nya, rumusnya 2V kali F, kita masukkan nilainya, lalu didapatkan hasil 3,14 rad per second. Untuk SL-nya atau kapasitansi induktansi induktor, kita masukkan rumusnya W kali L, masukkan nilainya, kita dapat hasilnya 28,26 ohm. Kemudian induktansi kapasitansi kapasitor, masukkan rumusnya 1/, ini W kali C,
lalu kita masukkan nilainya, lalu kita dapatkan hasil 2 kali 12 ohm. Nah, ini untuk impedansinya, masukkan rumus tadi, akar R kuadrat plus dalam kurung XL min XC kuadrat. Lalu kita masukkan nilainya, lalu kita dapatkan hasil 27,64. Nah, kemudian menghitung regresi nilai. Kita masukkan rumus regresi linear untuk A1-nya. Setelah kita masukkan rumusnya, kita masukkan nilai-nilainya, kita dapatkan hasil untuk A1-nya ini 0,0361 untuk regresi linear A1-nya. Nah, kemudian yang selanjutnya ini A0-nya. Kita masukkan rumus regresi linear A0, kita masukkan nilainya, kita lakukan perhitungan, kita jumlah kali, lalu kita bagi. Nah, didapatkan hasil untuk A0 itu 0,003. Kemudian ada nilai arus maksimum. Nah, jadi rumusnya itu ini yang LM 40 per 27,4. Jadi dari yang LM-nya tadi itu 40 sampai 70 kita masukkan semuanya, 40 kita bagi 27,64. Nah, dapatkan hasil seperti ini. Mulai dari 40 1,44 sampai seterusnya sampai 70 itu. Sampai 70. Nah, sampai 70 yang hasilnya 2,53. Selanjutnya pembahasan. Nah, setelah kita lakukan perhitungan nilai impedansi, kita dapatkan nilai W-nya ini 3,14 rad per second, XL-nya atau induksiansi induktornya 28,26 ohm, XC-nya atau kapasitansi kapasitornya itu 2,12 ohm, dan nilai impedansinya itu 27,64. Lalu kita dapatkan regresi linear untuk A1-nya itu 0,0361, untuk nilai regresi linear A0-nya itu 0,0003. Selanjutnya ini yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulannya itu untuk menghitung nilai impedansi kita menggunakan rumus persamaannya itu bisa dilihat ya, rumus persamaannya Z sama dengan akar R kuadrat plus dalam kurung XL min XC kuadrat. Nah, untuk menghitung reaktansi induksi kita gunakan persamaan yang kayak tadi sudah ada di dasar teori, XL sama dengan W kali L. Kita hitung reaktansi kapasitif, kita menggunakan rumus XC sama dengan 1 per W kali C. Lalu untuk menghitung nilai frekuensi sudut sinyal tegangan, kita menggunakan persamaan W sama dengan 2V kali F. Saran, sebaiknya lebih teliti saat melakukan praktikum agar nilai yang kita dapatkan itu lebih tepat, lalu menyiapkan alat yang akan digunakan pada saat praktikum, lalu mengikuti prosedur praktikum dengan baik dan benar. Nah, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.